Ya, teman-teman, kita lihat ini tadi ya pertandingan berhasil dimenangkan oleh Arsenal 1-0. Akhirnya kita menang nih lawan Newcastle musim ini. Ya, walaupun ini Newcastle-nya tanpa tanpa ini kenapa nih Martinelli? Martinelli kita lihat sepertinya kecapean. Oke ya. Ya intinya sih ini hari ini tadi di menit-menit akhir banyak ini ya, banyak kejadian itu udah Saliba kita lihat juga lagi di lapangan berjalan. Nanti kita perlu menunggu kabar ya di konferensi pers pasca pertandingan ini Saliba ada apa. Yang pasti sih ini untuk dengan apa ya dengan kondisi ini dengan kemenangan ini harusnya ini nanti coba ya kita lihat nanti ini kalau dari saya sih harusnya ini posisi 2 sudah dalam posisi aman ya. Udah nggak akan di udah secara matematis nggak bisa diutak-atik lagi. Sebentar. Jadi ya ini kejadiannya tadi hari ini banyak yang terjadi di menit-menit akhir di injury time ya. Tadi sampai hampir berantem dan segala macam. Ya, yang pasti sih ini untuk pertandingan kali ini kita bisa lihat tadi untuk Arsenal babak pertama sekali lagi ya Arsenal babak pertama tidak terlalu bagus permainannya. Kita lihat juga ini di lapangan ada banner terima kasih kepada para pendukung. Ya ini karena ini sekali lagi ini adalah pertandingan terakhir Arsenal di Emirates musim ini ya. Jadi ini para pemain dan staff ini mengucapkan terima kasih kepada para pendukung yang hadir. Ya ini saya rasa juga mungkin ada perpisahan bagi beberapa pemain ya. Kemungkinan besar ini adalah untuk Jorginho ya yang nanti Juni akan pergi ke Brazil ke Flamengo. Ya, tapi yang pasti ini pertandingan yang cukup seru. Oke, kita lihat untuk statistiknya dulu ya, teman-teman. Sebentar, kita buka untuk statistiknya. Oke ya. Pertama saya mau lihat dulu nih. Kalau kita lihat secara apa ya momentum pertandingan sebenarnya Arsenal nggak terlalu banyak menguasai pertandingan ya, sedikit-sedikit ini di babak pertama sedikit-sedikit lebih banyak Newcastle-nya menurut saya. Di babak kedua ini juga cuman di awal-awal sampai terciptanya gol pertama tadi itu menguasai pertandingan, tapi setelah itu di oleh Newcastle yang mulai menyerang lebih banyak ya. Terutama ini di menit-menit akhir benar-benar lebih Newcastle yang menyerang habis-habisan gitu. Secara penguasaan bola sebenarnya kita yang lebih banyak menguasai bola, tapi ya sekali lagi ini dari segi expected goals kita kalah ya. Berarti ini sebenarnya tendangan kita tidak terlalu berkualitas dibandingkan sebenarnya kesempatan-kesempatannya lebih banyak dari Newcastle. Ini 1,6 mereka punya XG ya. Berarti tendangan mereka sebenarnya lebih berkualitas. Nah ini kenapa mereka tidak mencetak gol? Ya dengan statistik XG ini kalau kita hanya melihat secara statistik berarti adalah tendangan mereka yang tidak akurat atau memang pertahanan Arsenal yang lebih disiplin gitu kan. Kalau menurut saya sih tadi kalau kita menonton pertandingan lebih kepada memang David Raya ya yang bisa melakukan penyelamatan luar biasa tadi. Jadi dari sisi pertahanan kita aja yang lebih bagus ya. Jadi tadi dari saya bahwa Arsenal berhasil menjaga David Raya berhasil eh, menjaga gawangnya dengan sangat baik. Walaupun tadi di babak pertama sama juga ya dia saya rasa tadi kalau nggak salah ada sekitar dua deh
2 kali dia melakukan blunder, melakukan passing yang tidak benar. Untungnya itu nggak mengarah menjadi gol, tapi yang pasti memang tadi setelah 2 blunder itu dia melakukan 5 save. 2 diantaranya menurut saya itu double save ya kayaknya gitu perhitungan saya tadi. Ya, jadi ya blunder dia di babak pertama menurut saya ya berhasil ditutupi lah ya dengan permainan dia. Gol semata wayang tadi dari Declan Rice ya dari luar kotak penalti. Dia melihat kesempatan mencoba menendang dari luar dan ya tendangan yang sangat keren. Ini banget lah, tendangan yang Declan Rice banget lah ya gitu. Saat ini kita tendangan-tendangan ini jadi kayak Declan Rice mengingat kayak dulu Granit Xhaka ya, mengingatkan seperti itu tendangan-tendangan jarak jauhnya. Ya, ini ada apa ya ini kayak ucapan terima kasih dari para pemain. 71 poin, runner up kita aman ya. Ini lalu David Raya, man of the match. Walaupun ya tadi 2 kali dia blunder di babak pertama, mutlak runner up. Ya sayangnya ya. Kiwior dan Raya. Oke, Zubimendi kapan diperkenal? Ya ini mereka menunggu sampai nggak, saya juga kurang tahu lah ini musimnya mereka udah selesai atau belum. Saya kurang tahu. Tapi kabarnya sih segera setelah musim yang di sana beres gitu ya. Man of the match Declan Rice, gak ada pemeriksaan VAR, langsung prit full time. Ya tadi kayaknya sempat ada pemeriksaan VAR, nggak tahu lah itu tadi wasitnya kan sambil megang ini ya. Dan setelah VAR-nya tadi kayaknya nggak ada kenapa-kenapa, langsung di prit full time ya. Kalau buat saya sih bukan runner up-nya yang lumayan ya, tapi bahwa ya ini pertandingan terakhir ini di Emirates bisa kita menangkan gitu. Ya, ini mengamankan posisi Champions League kita untuk musim depan. Ya tadi dengan ini sekali lagi sebentar. Saya lupa untuk melihat tabel kita. Ya ini dari sisi tabel kita udah nggak ada yang bisa ngejar ya karena ini satu pertandingan lagi. Kalaupun kita kalah lalu kayak Newcastle, Chelsea, Aston Villa menang, mereka hanya bisa di 69, udah nggak bisa ngejar gitu ya. Ya ini saya rasa untuk perebutannya adalah posisi 3, 4, 5. Ini Manchester, ini untuk Nottingham Forest, Manchester City, Aston Villa, Chelsea dan Newcastle ya. Ini posisi poinnya masih sangat mepet-mepet. Jadi ya ini yang bisa untuk merebut posisi 3, 4, 5 ini ada Newcastle, Chelsea, Aston Villa, Manchester City dan Nottingham Forest ya yang masih berebut posisi Champions League gitu. Ya, itu. Sebentar, saya balikin dulu. Ya, ini ya. Ya, ini ya teman-teman. Terima kasih nih yang udah nonton dari awal tadi ya, dari jam setengah 11 sampai sekarang ini udah setengah 1. Ya kita akan tunggu nanti update-update-nya ya untuk pembelian pemain, untuk transfer kita akan bahas setiap kali nanti ada apa ya, ada pemberitaan pasti saya akan langsung bahas di mana di di berita dari N5 gitu ya, kabar dari N5. Progres Gyökeres udah berapa persen? Sayang kalau nggak dibeli.
kaki kanannya bisa bikin gol, fisik dan sprint mumpuni, takut ditikung Chelsea. Ya kalau dari saya sih ini susah ya kalau di menghitung pembelian pemain dah berapa persen. Kalau dari kabar sih ini sekarang masih adalah negosiasi antar klub gitu ya. Tapi dari Sportingnya sendiri juga kabarnya lagi menghentikan dulu negosiasi karena masih ada kayak apa ya, kayak Piala FA-nya mereka lah gitu ya. Di sana masih ada kayak Piala FA-nya. Jadi masih mau berkonsentrasi ke sana dulu sebelum melanjutkan apa namanya, negosiasi. Alhamdulillah bang, nggak kalah. Ya bukan nggak kalah lah, kita menang gitu ya. Jadi ini ya, untuk saat ini kita posisi 2 sudah aman, sudah tidak ada yang perlu apa ya, berarti ini udah benar-benar nggak ada yang perlu dikejar lagi untuk musim ini. Kita sudah selesai, tinggal menunggu pertandingan terakhir melawan Southampton ini, ya formalitas aja ya. Dua Golden Glove kayaknya udah nggak bisa deh. Kayaknya untuk Golden Glove kayaknya udah jauh banget lah. David Raya ya, clean sheetnya apa namanya? Untuk clean sheetnya coba saya mau lihat dulu untuk posisi clean sheet. Bentar, coba kita lihat EPL Golden. Ya clean sheet 24-25. David Raya ya? Oh, David Raya. Oh, saya pikir ini. Oh, ternyata masih masih kesempatan loh. Nomor 1 masih. Oke, oke. Saya pikir udah ini. Saya pikir udah apa namanya? 3 musim. Saya pikir ketinggalannya udah jauh nih. Ternyata masih masih bisa ya David Raya untuk mengejar Golden Glove ya. Oke, kita lihat Nottingham Forest ini Matt Sales masih juga dia dengan 13. Ya kita lihat bagaimana nanti di pertandingan terakhir ini, berarti saingannya adalah untuk Nottingham Forest dan ya ini berarti Matt Sales sama David Raya nih dengan sama-sama 13 clean sheet. Coba kita lihat untuk ini ya pertandingannya. Nottingham Forest ini akan ketemu siapa di pertandingan terakhir. Oke, kita lihat untuk Premier League untuk pertandingan terakhir ya. Kita kan akan ketemu Southampton. Nah, ini saya mau lihat adalah untuk yang terakhir banget ya, ini tanggal 25. Ini adalah saya mau lihat Nottingham Forest akan ketemu Chelsea ini. Oke. Kalau kita bisa clean sheet melawan Southampton, lalu Nottingham Forest ini kebobolan lawan Chelsea, David Raya bisa Golden Glove ya. Oke, masih punya kesempatan David Raya untuk Golden Glove. Kesempatannya masih terbuka lebar ya. Oke, ternyata masih ada kesempatan. Saya pikir udah nggak ada kesempatan lagi untuk Golden Glove. Saya yang salah ya, nggak ngikutin posisinya ya. Ya, satu clean sheet lagi, tapi dengan ya kalau kita melihat juga nanti si Matt Sales itu ya dari Nottingham Forest gimana? Apakah dia diturunkan nanti ya nanti kita lihat ya untuk mereka lawan Chelsea dan kita lawan Southampton. Harusnya sih kita lebih bisa lah untuk clean sheet lawan Southampton. Matt Sales itu lebih sulit ya karena lawannya Chelsea. Gitu. Chelsea juga lagi panas-panasnya nih sekarang. Mereka kan juga lagi mengejar untuk posisi Champions League. Jadi dan saya rasa juga dengan sebentar balik lagi ya ke sini. Bentar lihat tabel lagi. Ya tadi sekali lagi ya, Chelsea dengan Nottingham Forest. Kalau mereka kalah sama Nottingham Forest akan kesundul nih ya Chelsea.
akan mungkin bisa jatuh keluar dari 5 besar. Ya, saya rasa besok Nottingham Forest dan Chelsea ini juga akan menjadi pertandingan penentuan untuk posisi Champions League ya. Ya, oke, teman-teman, gitu aja dulu dari saya. Saya mau tutup nih ya untuk apa namanya? Untuk live kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton sekali lagi dari awal tadi setengah 11 sampai sekarang ini udah mau jam 1. Terima kasih yang udah like, share, dan subscribe. Terima kasih yang udah nemenin saya ngantuk-ngantuk ini ya. Karena ini sekali lagi saya paling sebel yang jam segini. Tapi ya begitulah adanya ya. Jadi sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya.